beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang. Yang dimuat oleh Dian Sandi, ya, kemudian dikaji oleh Dr. Tifa, dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk Dian Sandi. Termasuk Dian sendiri juga tidak pernah membantah kalau itu palsu. Jadi yang dikaji adalah sebuah dokumen digital, ya, dan itu adalah objek benda mati. Artinya benda mati itu dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti itu, ya. Jadi tidak ada di situ, harus ada mens reanya, ya. Jadi itu adalah amanah konstitusi, merupakan haknya Dr. Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah, kemudian kalau pikirannya itu dipidanakan seperti ini, itulah yang terjadi di persidangan ini. Persidangan ini adalah persidangan yang menyidangkan yang atas laporan yang dilakukan oleh mantan presiden, ya, mantan presiden Joko Widodo yang bernama Joko Widodo atau yang mengaku bernama Joko Widodo, yang kemudian berusaha merupakan upaya untuk melakukan pemberantasan dan atau pemberangusan pembungkaman atas hak konstitusional yang disampaikan oleh terdakwa atau yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Nah, ini adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi kehadiran kami sebagai advokat adalah untuk menegakkan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingannya Dr. Tifa, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut, ya, pemutarbalikan penegakan hukum, ya. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah apa yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum, atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dr. Tifa. Penegakan hukum seperti ini, ya, adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan, ya. Boleh. Karena hukum itu, ya, hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negaranya, ya, begitu, ya. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ya kan, ada beberapa hal. Di antaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga sesuai KUHAP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya, gitu. Apa benar diperiksa atau tidak? Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, kami berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHAP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli itu.
ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas, yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ kan. Itu satu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi. Kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian. Apakah Ada pertanyaan? ada keinginan Sebentar dari saya tim- jawab, saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan, yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan, melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi, ya, dokumen itu terkait dengan ITE, mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, ya seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, kepada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya. Saya keberatan diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo untuk mengungkap ijazah palsu ini? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak, berkali-kali. Enggak, maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Oh, Prabowo nggak ada urusan. Membantu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jokowi ini. Nggak ada urusan. Ada lagi? Dokter Tifa boleh ya? Oke, lanjut. Hah? Ya. Jaksa tadi menolak eksepsi Dokter Tifa seperti apa, Dok? Kita tidak pernah tahu tentang itu. JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Untuk sebagai pembuktian data dan Jokowi tidak pernah menjanjikan hal Saya itu. tambahkan ya. Saya tambahkan. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lex Sumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini.
Seperti apa dokter? Jaksa menolak Ya, begini ya, tadi ya saya memberikan sebuah kesan saja ya. Ya, begini ya, tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Jangan nutupin dokter Tifa. Ya, kurang lebih Jangan nutupin dokter Tifa. kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya, pada saat saya mendengarkan itu. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia, bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim. Amin. Ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Saya sebutkan
satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut merkap. Setelah berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di peraturan jaksa nomor 1. Bisa demikian breaking news hari ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan Breaking Goals bersama rekan kami Wiki Ardian. Saya Togi Sinaga pamit, terima kasih dan sampai jumpa.